Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, jumpa lagi dengan video pembelajaran dari Bu Eni. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, Alhamdulillah. Semoga Bu Eni berharap semoga kalian di rumah sehat-sehat saja. Oke anak-anakku sekalian, video pembelajaran kali ini yakni tentang materi tematik subtema 9, subtema 3 tentang kerukunan. Baik, langsung saja kita mulai anak-anak. Apa sih kerukunan itu? Yang akan dijelaskan Bu Eni adalah persatuan dan kesatuan. Tapi sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah SWT. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Al-Fatihah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Oke, langsung saja. Tadi kalau Bu Eni bertanya apa sih persatuan itu atau kesatuan itu? Baik, Bu Eni akan menjelaskan. Persatuan atau kesatuan berasal dari kata satu, yang artinya utuh atau tidak terpecah belah. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia berarti persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia. Jadi semuanya, semua suku, semua agama, itu semua bersatu menjadi satu, itu yang namanya persatuan atau kesatuan. Nah, prinsip-prinsip persatuan sendiri yakni yang pertama, membina keserasian, keselarasan, dan keseimbangan dalam berbagai lingkungan hidup. Yang kedua, saling mengasihi, membina, dan memberi antar sesama. Tidak memperdulikan agama, suku, ras, atau apapun. Yang ketiga, tidak menonjolkan perbedaan, tetapi mencari kesamaan. Pada hakikatnya, baik agama, baik suku, baik apapun itu adalah satu. Tidak usah dicari perbedaannya. Semua agama pasti mengajarkan tentang kebaikan. Nah itu, maka dari itu kita harus saling menghormati, tidak menonjolkan perbedaan, tetapi justru harus mencari kesamaan. Oke, berikutnya apa sih manfaat persatuan dan kesatuan? Kenapa sih kita kok disuruh melaksanakan persatuan dan kesatuan? Tidak boleh saling terpecah belah. Manfaatnya banyak sekali. Yang pertama, terwujudnya kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang. Jadi tidak adanya terpecah belah, tidak adanya pertengkaran, akan kehidupan serasi, selaras, dan seimbang. Yang kedua, akan lebih rukun dan akrab. Yang ketiga, manfaat persatuan dan kesatuan yakni terwujudnya sikap saling membantu. Membantu antar sesama, baik yang kaya ke si miskin, baik yang agama Islam ke agama lain atau apapun, baik suku bangsa yang berbeda, itu akan terwujudnya saling membantu jika persatuan dan kesatuan itu terjadi di antara kita. Yang keempat, dapat mengatasi semua perbedaan. Yang kelima, pembangunan nasional akan berjalan lebih baik. Jika tidak adanya persatuan, wah niscaya pembangunan nasional tidak akan terjadi dengan baik. Akan terjadi tawuran, pemberontakan, dan negara tidak akan berjalan dengan baik. Yang keenam, pelaksanaan gotong royong akan berjalan baik dan lancar pastinya. Oke, berikutnya perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan. Nah, ini adalah contoh-contoh perilaku. Nah, contoh-contoh saja disebutkan beberapa saja oleh Bu Eni. Perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan. Yang pertama, di lingkungan keluarga. Bagaimana sih perilaku apa saja ya yang mencerminkan persatuan dan kesatuan di lingkungan keluarga?
Yang pertama, saling mencintai anggota keluarga, saling mencintai, saling mengasihi, saling menjaga, tidak bertengkar, ya. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, kepada keluarga lain. Adik tidak memaksakan kehendak terhadap kakaknya, begitu juga kakaknya, begitu juga ayah, seorang ibu juga begitu, tidak boleh memaksakan kehendak. Yang ketiga, adanya keterbukaan antar anggota keluarga. Jadi saling terbuka, anak kepada orang tua kepada anak. Nah, saling terbuka. Yang kedua, di lingkungan sekolah, membersihkan kelas bersama-sama. Tidak boleh iri-irian, tidak boleh saling acuh tak acuh, tidak boleh, harus membersihkan kelas secara bersama-sama. Biasanya di kelas juga sudah dibentuk jadwal piket sesuai harinya. Nah, itu dilakukan secara bersama-sama. Jangan kok karena tadi datangnya pagi saya langsung nyapu, Bu, jadi saya sudah piket, Bu, jadi istirahat, tidak usah piket lagi, ya mboten. Semua karena hari itu adalah tugasnya anak 6, ya sudah. Tetapi jangan menutup kemungkinan juga kalau ada sampah berserakan di kelas, ketika sampai lewat, karena hari itu bukan jadwal piket sampean acuh saja, tidak boleh. Nggih, harus peduli juga. Yang kedua, menjenguk salah satu teman yang sakit. Kalau ada teman yang sakit lebih dari 3 hari, itu ditanyakan ke walasnya, wali kelasnya. Bu, si A kenapa ya tidak masuk, Bu? Bu, Mbak Revi kenapa ya tidak masuk, Bu? Kok sudah 4 hari ini, Bu? Oh iya, Nak, ayo kita ke sana bersama-sama. Loh, itu adalah sikap atau perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan di sekolah. Yang ketiga, menghormati teman yang sedang beribadah. Seumpama kebetulan kita di MI, guys, sekolah di MI, jadi kita semuanya adalah agama Islam. Nah, ini terjadi di SD-SD, di sekolah umum. Nah, ini menghormati teman yang sedang beribadah. Misalkan ada yang berbeda agama di satu kelas itu, jadi kita tidak boleh ada temannya yang melaksanakan ibadah kita godai, tidak boleh. Harus saling menghormati. Yang keempat, tidak membeda-bedakan teman. Oh, aku kan kaya, jadi hanya berteman dengan orang kaya saja. Oh, aku kan orang Islam, hanya berteman dengan orang Islam saja. Tidak boleh seperti itu. Aku kan orang Jakarta, jadi bertemannya dengan orang yang Jakarta saja. Tidak boleh seperti itu. Oke. Jadi semuanya tidak boleh membeda-bedakan teman. Yang ketiga, di lingkungan masyarakat, ikut kerja bakti. Nah, salah satu contohnya adalah ikut kerja bakti. Tidak boleh kita tidak melaksanakan kerja bakti, alasan apapun. Biasanya kerja bakti pun itu dilakukan di hari libur, supaya apa? Semua bisa mengikutinya. Itu untuk menjalin persatuan dan kesatuan di masyarakat juga. Yang kedua, ikut kegiatan ronda malam. Ikut kegiatan ronda malam ini adalah salah satu contoh apa, Nak? Menjaga keamanan lingkungan bersama. Jadi kalau semuanya menjaga keamanan lingkungan, ikut berpartisipasi, maka akan terjalinlah persatuan dan kesatuan di masyarakat itu. Tidak boleh kita tidak mau ikut karena ngantuk, karena kerja malam, ya tidak boleh. Ya, harus ada waktu untuk ikut kegiatan ronda malam. Yang ketiga, melaksanakan musyawarah. Setiap masalah yang ada di masyarakat hendaklah diselesaikan dengan cara bermusyawarah. Diusulkan dulu ke Pak RT. Pak RT, ini ada masalah seperti ini di masyarakat. Orang pada resah. Nah, sebaiknya diadakan musyawarah. Yang keempat, di lingkungan negara, perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan, yakni yang pertama contohnya mendahulukan kepentingan bangsa dan negara. Tidak boleh egois, mendahulukan kepentingannya sendiri. Tidak boleh mendahulukan kepentingan bangsa dan negara. Contohnya sekarang yang terjadi di lingkungan kita adalah PSBB. Nah, ini tidak boleh kita kepentingan pribadi kita ingin mudik. Karena negara yang kita hadapi, negara ini sedang menghadapi pandemi corona. Jadi kita harus
mentaati peraturan negara. Kalau peraturan negara tidak membolehkan untuk mudik karena untuk kepentingan bersama, ya sudah kita taati. Tidak boleh kita egois. Saya kepingin mudik, pokoknya kepingin ketemu nenek. Ya sudah, ditunda dulu. Sekarang zaman sudah canggih, ada telepon, ada handphone, ada Android yang bisa V-call. Ya, kita bisa melihat wajah nenek dan kakek kita walaupun kita tanpa bertemu. Nanti kalau sudah selesai pandeminya, maka kita bisa berkunjung ke rumah nenek kita. Oke, yang kedua, memberikan kesempatan yang sama kepada semua daerah untuk mengembangkan kebudayaan daerah. Sebuah negara tidak boleh melakukan pilih kasih, hanya memandang sebelah mata atau hanya menonjolkan, mengunggulkan suatu daerah. Tidak boleh, tetapi semuanya memberikan kesempatan untuk mengembangkan kebudayaan semua daerah. Oke, kebudayaan daerah adalah kebudayaan nasional. Oke, berikutnya perilaku yang tidak mencerminkan kesatuan dan persatuan. Kalau tadi perilaku yang mencerminkan, kalau yang ini perilaku yang tidak mencerminkan kesatuan dan persatuan dan kesatuan. Yang pertama, saling melempar tanggung jawab dalam membersihkan lingkungan. Itu kan bukan rumahku. Itu kan bukan tanggung jawabku. Itu tanggung jawabnya Pak RT. Itu tanggung jawabnya itu. Biarkan saja yang di depan rumahnya saja yang membersihkan. Boten. Tidak boleh begitu. Tidak boleh saling melempar tanggung jawab. Kebersihan lingkungan adalah tanggung jawab kita semua warga masyarakat tersebut. Yang kedua, tidak peduli terhadap keadaan lingkungan sekitar. Biarin saja. Toh itu yang tugasnya adalah ronda malam. Aku kan sekarang lagi tidak tugas. Itu paling, atau begini. Itu kan tugasnya itu Pak ini yang kemarin ronda malam. Jadi makanya terjadi pencurian, terjadi perampokan di suatu rumah. Tidak boleh, kita harus peduli terhadap lingkungan sekitar. Yang ketiga, tidak mau ikut ronda karena alasan sibuk bekerja. Ya, tidak boleh. Itu tadi di awal Bu Eni sudah bilang, kalau ada shift malam misalkan, kok kebetulan waktunya ronda malam, ya sudah kita minta tukar hari lain supaya kita juga ikut berpartisipasi dalam ronda malam. Yang keempat, hanya berteman seagama atau yang sesuku saja. Orang suku Sunda berteman dengan suku Sunda. Orang suku Madura, orang Jawa tidak mau berteman dengan suku Madura, tidak boleh. Harus saling berteman semua, harus tidak boleh membeda-bedakan. Kalau kita membeda-bedakan, berteman dengan pilih kasih, orang atau berteman dengan orang tertentu saja dari suku kita atau golongan kita saja, maka itu adalah termasuk perilaku yang tidak mencerminkan persatuan dan kesatuan. Berikutnya, mementingkan diri sendiri atau tidak mau bekerja sama. Ya sama, itu termasuk tidak mencerminkan persatuan dan kesatuan. Tidak mau, tidak boleh kita mementingkan diri sendiri dulu. Tidak boleh, harus mengutamakan kepentingan bersama. Baik anak-anak, sekiranya ini akibat yang ditimbulkan karena tidak adanya persatuan dan kesatuan. Wah, ini akibatnya kalau kita tidak menjaga persatuan dan kesatuan kita. Kalau di lingkungan keluarga, akibatnya apa? Terjadi pertengkaran dalam keluarga. Wah, kakak bertengkar dengan adiknya. Iya. Dengan anggota keluarga lain, tidak boleh. Nah, itu akibat karena tidak ada rasa persatuan dan kesatuan. Yang kedua, kurangnya kerukunan. Apa akibat yang ditimbulkan karena tidak ada persatuan dan kesatuan? Yang pertama, terjadinya tawuran antar teman, tawuran antar sekolah, tawuran antar kelas. Tidak boleh, misalkan 51 bertengkar dengan 52, atau bertengkar dengan 53 atau dan seterusnya. Tidak boleh, atau bertengkar dengan adik kelas, itu lebih tidak boleh lagi.
Yang kedua, tidak mempunyai teman. Orang yang atau anak yang tidak suka atau tidak akur dengan temannya, dia tidak akan mempunyai teman. Yang ketiga, saling adu domba. Kamu lo dibilangin itu, diomongin itu begini. Itu akan memecah belah persatuan. Yang keempat, saling mengejek dan menghina. Kemudian di lingkungan masyarakat, apa akibatnya? Terjadi permusuhan antar warga, tawuran antar warga, tawuran antar suku. Kita sering mendengar pernah ada kejadian tawuran antar suku ya, walaupun itu di luar Pulau Jawa, itu biasanya sering terjadi. Nah, itu tidak boleh. Itu akibatnya apa? Itu karena apa sih ya? Itu adalah karena tidak adanya rasa persatuan dan kesatuan. Yang kedua, tidak ada kerjasama di masyarakat. Yang ketiga, lingkungannya menjadi tidak aman, penuh was-was, penuh kekhawatiran, penuh ketakutan. Iya. Kemudian di lingkungan negara, apa akibat yang ditimbulkan? Yang pertama, hilangnya tenggang rasa dan toleransi dalam bermasyarakat. Sudah tidak ada yang saling menghormati antara agama yang satu dengan yang lain, antara suku bangsa yang satu dengan yang lain. Yang kedua, perpecahan bangsa. Akibatnya apa nak? Sebuah suku atau sebuah negara, sebuah kota ingin berpisah dari negaranya. Itu ada karena apa? Adalah karena tidak adanya persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, melemahnya pertahanan dan keamanan bangsa. Nah, itu anak-anak akibat-akibat yang ditimbulkan karena tidak adanya persatuan dan kesatuan. Baik anak-anak, sekiranya itu saja penjelasan Bu Eni tentang persatuan dan kesatuan kali ini. Semoga bermanfaat. Mudah difahami nggih? Alhamdulillah. Oke anak-anak, Bu Eni akhiri. Tapi sebelum Bu Eni akhiri, Bu Eni berpesan di rumah aja. Kalau terpaksa keluar rumah, jangan lupa pakai masker, rajinlah cuci tangan, dan tetap sehat. Stay safe, stay healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.